Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, karena itu perjalanan malam hari, beliau pulang sudah pagi. Pada saat itu pagi sudah mulai kelihatan matahari di pagi hari. Awal pagi kita di waktu syuruk, gitu kan. Duduklah Nabi SAW di depan Ka'bah. Duduk di depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini, kejadian yang spektakuler, luar biasa. Duduk Nabi SAW merenungi lewat Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Lalu dia lihat Nabi SAW lagi merenungi, kayak ada sesuatu lagi dipikirin. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau bahasa kita gini lah, bahasa sederhana riwayat itu, kenapa kau melongo-longo seperti itu? Kamu kayak orang bingung, ada apa? Nabi SAW tanya, hostnya ceritain, ini yang diceritain kepada Abu Jahal. Ini yang paling benci sama Islam. Kata Nabi SAW, semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril. Jibril datang membawa dua orang kuda bersayap. Kuda bersayap sampai hari kiamat tidak ada di depan ini, zaman itu. Sekarang saja orang tidak percaya kalau kuda bersayap. Gitu. Saya naik di atasnya terbang, dimanapun matanya lihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina, turun di Masjid Aqsa, saya sholat, saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120.000 orang. Bagaimana bisa? Allahu a'lam. Nabi sampaikan. Lalu kemudian saya naik di atas burak, saya mi'raj ke langit. Di langit pertama ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga ketemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim alaihissalam. Tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya. Saya nggak ceritain di sini. Yang jelas Nabi SAW ceritain semua tuh. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mengatakan saya balik ke Palestina lalu balik ke Mekah. Abu Jahal mendengar itu, dia katakan sudah selesai. Kau menempuh perjalanan kota Palestina yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan. Pulang juga sebulan, 2 bulan dalam 1 malam. Kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, iya. Abu Jahal dengan semangat mengatakan, hai Muhammad, kau mau ceritain enggak ke orang Mekah kalau saya kumpulin mereka? Kata Nabi SAW, iya. Nah, emang mesti diceritain kan? Bagi Abu Jahal ini gila, nggak masuk di akal udah. Kuda terbang bersayap, dipegang tangan Nabi SAW oleh Abu Jahal, dibawa ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Qubais. Waktu orang-orang lihat ada 2 orang. Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bukit Abi Qubais ada 2 orang dan mereka kaget di atasnya raja mereka Abu Jahal dan yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, orang terpercaya Mekah. Ini ada apa nih? Maka orang-orang kafir kumpul karena Abu Jahal, orang-orang beriman kumpul karena Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka sudah kumpul, Abu Jahal bilang, wahai masyarakat Mekah, dengarkan baik-baik apa yang
dengan dia kalau naik ke langit, sama saja. Tidak akan menggoyahkan saya. Riwayat yang kedua yang unik nih. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas putih. Muhammad bilang tidak, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang hitam. Luar biasa. Mau digoyahkan bagaimana? Tembok putih? Enggak, salah buat goyah. Matanya salah. Bayangin. Apa kira-kira bisa menggoyahkan keyakinan seperti ini? Luar biasa. Pokoknya Allah Rasulnya bilang selesai, enggak ada toleransi. Gitu. Sudah selesai, semua dikerjain. Biar seluruhnya benci. Abu Jahal dan orang Quraisy diam. Tidak bisa lagi digoyahkan. Abu Bakar radhiyallahu tahu ada masalah. Dia nanya orang sahabat-sahabat, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka di Bukit Abi Kubais, dikerumuni orang. Abu Bakar kesana. Pasti pada sana dari jauh Abu Bakar teriak, ya Rasulullah, suara keras sengaja. Orang waktu dengar orang teriak, semua bubar-bubar, kasih jalan. Seperti kalau di masjid ada dari belakang panggil saya, mungkin Bapak Ibu akan lihat ke arah. Suaranya keras sengaja. Nabi SAW melihat yang datang, Abu Bakar senyum, udah tahu siapa yang datang. Ini tokohnya umat, luar biasa. Jadi dia bisa dengan hikmah Allah. Satu Mekah yang ragu tadi, yang kafir dan yang beriman pun tentang Isra Mi'raj ini kembali semuanya percaya kalau itu terjadi. Dia bisa membalik itu dengan hikmah Allah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara keras, Abu Jahal datang ke kebun saya dan berkata, kalau anda menceritakan begini, menceritain semua sambil jalan sambil ngobrol nih, sambil bicara. Jadi orang pada makin nyebar nih berita Isra Mi'raj. Ternyata Abu Bakar sudah dengar sampai selesai. Pasti bang naik di bukit Abu Kubais dengan Nabi SAW. Abu Bakar dengan suara keras, benarkah ya Rasulullah? Ini pertanyaan. Dan di sini Abu Bakar tadi sebelumnya orang-orang kafir sudah berhenti gara-gara tembok ini jadi hitam tadi. Kemudian dia sekarang ingin mengembalikan imannya para sahabat yang sudah kendor nih. Waktu Nabi SAW sudah dekat dengan beliau, lalu dia mengatakan, benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan suara keras, anda pasti benar. Kalimat anda pasti benar membuat sahabat semua, iya ya, ini Rasulullah, nggak mungkin salah. Kembali iman mereka lagi semuanya, gitu kan? Lalu Abu Bakar ingin membuat satu Mekah yakin Isra Mi'raj. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya meminta satu hal, bisa? Kata Nabi SAW, silahkan Abu Bakar. Di sini di Mekah, satu Mekah, semua tahu anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Palestina. Dan di Mekah ini ada tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa, kepala-kepala sukunya yang selalu bolak-balik Palestina. Mereka menghafal ke Palestina, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, semua itu. Masjid Aqsa mereka tahu. Maka mereka tahu warnanya segala. Apakah anda bersedia ya Rasulullah kalau saya panggil mereka, anda menceritakan apa yang anda lihat di sana? Pintu gerbangnya, jalannya, bentuk-bentuk rumahnya, apa saja. Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu Abu Bakar panggil orang-orang Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, kumpullah. Dipanggil semua, kumpullah. Datang Abu Jahal grup nih sama teman-temannya semua. Tiba di situ kata Abu Bakar, hai Quraisy, Muhammad akan menceritakan sesuatu pada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu Muhammad belum pernah ke Palestina. Kalian harus tahu kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina persis seperti apa yang kalian tahu, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Kalau ada satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, kalian punya hak mendustakannya. Setuju? Setuju. Kata Quraisy, baik kami setuju. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Dalam penutupan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal membukakan Palestina di depan mata saya. Seperti saya lagi lihat. Maka saya menceritakan mereka pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, semuanya. Bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiangnya Masjid Aqsa. Dan subhanallah, setiap kali Nabi SAW sebutkan tentang ciri Palestina dan Masjid Aqsa, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Terus, dan ini jumlahnya belasan orang nih. Tokoh-tokoh mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar. Pengakuan mereka sendiri. Ini nggak dusta, ini benar. Maka gara-gara kasus itu, satu Mekah jadi percaya Isra Mi'raj. Baik, Abu Bakar sudah selesai ini perannya. Sahabat sudah kembali imannya. Orang-orang kafir sudah tidak jadi lagi bisa membatalkan keimanannya Nabi SAW dan agamanya. Maka Nabi SAW ingin menutup Isra Mi'raj dengan kejadian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Kalau kalian tidak yakin, kalian tidak akan beriman selamanya. Kata mereka, apa itu? Wahai Muhammad, kata beliau, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, kuda yang bersayap, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini 3 ekor unta ke atas, sedang jalan.
Jumlahnya sekian belas unta, di atasnya ada fulan, orang-orang Quraisy. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain warna merah. Di tengah-tengah lembah, mereka sempat kehilangan unta, dan saya lihat unta mereka. Lalu saya teriak, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Karena Nabi kenal semua nih siapa yang ada di situ. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya. Ada lembah fulan, ambillah. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan unta mereka. Kafilah itu 2 hari lagi sampai di Mekah. Tanya pada mereka. Ini detail sekali nih. Setelah 2 hari Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah. Perempuannya, laki-lakinya, orang tua, anak-anak yang kafir, yang beriman, semua kumpul. Di pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah, suku Syaibah. Mereka kumpul semua, mereka nunggu nih. Benar tidak nih kafilah nih? Ditunggu ini sudah heboh satu Mekah nih. Subhanallah, menjelang waktu duhur, lewat betul tuh kafilah. Persis seperti yang Nabi ceritain. Jumlah untanya, nama orang-orangnya, unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, orang-orang Quraisy di Mekah ini bilang, hai Quraisy dari kabilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Lalu bertanya lagi orang Mekah nih, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Mereka bilang iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Pertanyaan bertubi-tubi nih. Kami mendengarkan suara entah dari mana mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Sekarang orang-orang Quraisy di kafilah penasaran, wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu nih? Belum satu orang pun di antara kami masuk ke Mekah. Belum ada gosip nih, kok bisa sudah sampai? Mereka sepakat mengatakan dari Muhammad. Semua orang mengatakan dari Muhammad. Semenjak itu semuanya percaya Isra Mi'raj terjadi.